bicara kontribusi Pak, apa sih yang sebenarnya Bapak sudah kontribusikan sehingga keilmuan, baik keilmuannya Bapak ini ya tidak hanya bicara tentang nilai rupiah saja gitu ya, tapi bicara bahwa untuk perkembangan keilmuan dan lain sebagainya sih Pak gitu. Ya kalau itu mungkin tadi ya Pak, kita hidup itu seperti air gitu, jadi ikut gitu. Karena sudah masuk ke ATK, kemudian ATK itu menjadi amik ya, kemudian STMIK, itu di bidang pendidikan. Akhirnya kita jadi lebih fokus ya. Kalau dalam pendidikan tinggi itu kan tridharma. Jadi selain ngajar, ya mau nggak mau harus ikut penelitian, mau nggak mau ikut pengabdian masyarakat. Itu saya pelajari sendiri. Kemudian saya coba ikuti, saya coba kerjakan. Hasilnya tahun 2005-2006 pada waktu itu kalau salah rektornya Prof. Gerard itu beliau melihat saya dengan beberapa dosen semangat sekali untuk ikut penelitian, didorong sama beliau. Ya, jadi saya ingat sekali dengan bimbingan dan dorongan dari Prof. Gerard, kami bisa berhasil mendapatkan pendanaan penelitian dari Dikti. Wah, luar biasa Pak. Itu ya sekitar tahun itulah, tahun 2005 atau 2006 gitu pada waktu itu. Saya luar biasa karena pada waktu itu yang bisa mendapatkan pendanaan penelitian dari PTS itu sangat jarang. Biasanya diambil semua sama PTN. Dan setiap periode penelitian itu boleh sampai 3 tahun. Dan itu berlanjut sampai saya bisa mendapatkan itu 3 kali periode. 3 kali periode. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun gitu. Itu salah satunya. Salah satunya ya Pak ya. Kalau yang di bidang pengabdian masyarakat, saya lanjutkan itu. Karena di antara hasil penelitian itu kan memang bisa dikaitkan dengan terapannya untuk kebutuhan masyarakat. Itu ya memang kebetulan nasib mujur gitu. Setelah itu saya bisa mendapatkan juga pendanaan untuk pengabdian masyarakat dari Dikti juga. Gitu. Jadi dengan cara itu, wah ini bisa mengajar juga, meneliti juga, kemudian pengabdian masyarakat juga. Pak. Itu yang mungkin memperkuat Bapak untuk tetap di dunia pendidikan gitu ya. Bahkan bersama BINUS ya untuk hal itu. Betul, gitu ya. Iya. Nah, kita kembali ke tadi yang saya tanyakan bahwa apa sih Pak bedanya ngajar dulu gitu ya, zaman dulu sama zaman sekarang Pak? Kalau apalagi ketemu dengan anak-anak sekarang milenials ya Pak. Milenials tahun 80-an Pak. Itu kayak apa sih Pak? Atau anak muda dulu dengan sama aja sih. Sama aja ya. Cuman kebetulan gini, saya itu dididik oleh pastor-pastor. Pastor Dros, pastor Vogelman, itu orang-orang Belanda. Kemudian diajari cara ngajar, itu cara ngajar Belanda. Itu yang namanya ngajar di kelas itu nulis saja di papan tulis itu harus dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Kiri ke kanan. Di papan tulis itu. Papan tulis itu lebar. Itu nggak boleh kita nulis di kanan terus tarik ke kiri. Gitu. Oh gitu. Tapi harus dari kiri terus gitu, terus nanti terus begitu. Oh gitu. oke. Itu diajari sama ilmunya orang Belanda. Itu saya praktekkan. Nah ini yang namanya milenial dulu dengan sekarang itu sebetulnya sama aja. Mereka mungkin nggak sabaran kali ya, nggak sabaran. Jadi seringkali kalau pas ngajar itu saya sedang ngajar, mereka bicara sendiri dan sebagainya gitu. Ya sama aja gitu. Sama aja. Nah, cuman bedanya kalau sekarang itu kan tidak hanya mengandalkan pada papan tulis. Betul. Jadi mahasiswa itu bisa
mengembangkan diri, mencari bahan yang lebih fleksibel ya, lewat internet dan sebagainya. Pernah satu kali mau ngajar, bukunya nggak ada, kemudian ada satu mahasiswa yang bisa menemukan e-booknya, kan bingung saya. Bingung. Pak, ini ada e-booknya. Padahal itu belum ada ini di sekarang. Kalau sekarang saya. Oke. Itu mahasiswa yang sekarang itu seperti itu. Lebih kreatif dari saya gitu ya. Jadi saya bingung juga. Saya ngajar aja masih nyari-nyari bahan. Ini anak mahasiswa itu sudah punya bukunya, e-book ya. Iya. Nggak tahu dari mana itu. Itu luar biasa. Itu yang membedakan ya Pak ya. Iya, seperti itu ya. Nah, ya lingkungan belajar segala macam. Dulu saya juga tahun 99 kuliah saya waktu itu di Syahdan Pak, atau dulu saya ikut program kuliah malam. BINUS masih ada tuh kuliah malam. Karena saya waktu itu nggak kedapatan yang reguler, jadi kuliah malam. Kalau kuliah malam, waduh berat sekali tuh Pak. Jam 5:30 ya, 5:20 masuk di kelas, waduh berat sekali gitu ya. Dan masih pakai kipas angin, masih pakai proyektor ya Pak ya. Itu kalau mau presentasi beli dulu plastiknya gitu ya Pak ya. Habis itu tulis-tulis, nanti ditembak di proyektor segala macam. Nah Bapak punya pengalaman seperti itu ngajar itu, kalau kita bandingkan dengan yang sekarang ya Pak ya. Gimana Pak? Apa mungkin lebih memorable yang dulu atau yang sekarang? Ya sudahlah, itu kalau untuk kreativitas sebetulnya pakai plastik itu lebih kreatif loh. Lebih kreatif ya Pak ya. Gitu. Iya, lebih kreatif karena sekarang pada waktu kita sudah menggunakan kelas kreatif ini kan banyak juga mahasiswa, Pak ini boleh harus diketik atau boleh tulis tangan? Boleh, kamu tulis tangan, bikin kalau perlu gambar, habis itu foto aja kirim ke forum BINUS Maya. Betul. Sekarang seperti itu. Jadi ya kalau zamannya pasti proyektor gitu ya. Iya. Berarti memang materi pun juga digambar di situ ya Pak ya. Ditembakkan ke layar dan saat itu kita kadang-kadang kalau perlu ada seperti animasi bohong-bohongan, bikin plastiknya satu, nanti kalau waktu mau ini ditempel atasnya. Betul Pak. Betul. Saya merasa itu. Tapi kalau saya tipikalnya juga mungkin yang suka-suka yang kreatif Pak gitu. Kadang-kadang ini gimana caranya supaya ini bisa bergerak gitu. Karena kan kalau ditembak langsung itu kan kelihatan monoton sekali gitu ya Pak ya. Gambar, tulisan, kalau tulisannya bagus Pak. Ketemu sama dosen tulisannya sulit kebaca Pak. Wah, itu saya pusing juga nih apa gitu ya maksudnya gitu ya. Nah, itu pengalaman menarik kali ya Pak ya. Selama BINUS ada gitu ya. Selama pengajaran itu sendiri gitu ya. Nah, waktu itu Bapak sampai sekarang teman-teman Bapak masih ada Pak? Dalam arti masih aktif yang bersama BINUS pada saat itu, atau sudah terbang-terbang semua gitu ya? Karena saya yakin juga orang-orang sukses ini selain Bapak mungkin ada orang lain gitu ya di sekitar yang Bapak selalu berkomunikasi dan berinteraksi. Sebetulnya kalau saya kan karena mulai dari awal, jadi saya kode dosen saya di 01 ya, di 0109. Gitu, D01 09 Pak. Nah itu kalau ditanyakan yang seangkatan, sebetulnya seangkatan itu relatif ya. Menurut saya sih dari D01 sampai D05, D06 itu semuanya itu adalah cikal bakal lah. Oh gitu. Oke. Jadi kalau di sini saya ngomong di sini itu bukan berarti saya yang senior ya, banyak yang lebih senior. Ya, karena kebetulan aja saya masuk lebih dahulu. Iya. Jadi masih banyak gitu. Kalau sekarang kan di 03 atau di 04 ya, itu ada Pak Hudiarto. Oh, Pak Hudiarto ya, saya tahu. Kemudian kalau di jurusan matematika ya, dulu teknik informatika ada Pak Wikarya. Oh ya. Kemudian ada juga yang dulu sama-sama ngajar tapi beliau di departemen itu Pak Suroto Hadi. Pak Suroto Hadi. Itu sebetulnya senior. Saya sempat dengan Pak Tri Joko ya Pak ya. Betul. Pak Tri Joko juga ya. Tri Joko. Waduh, saya kapan-kapan pengen ngundang juga nih
untuk di Binus Podcast kali ini pengen tahu Pak gitu cerita-cerita yang mungkin belum pernah diceritakan gitu Pak ya. Karena di zaman itu ya sekarang banyak lahir kan yang di sekarang gitu taunya kan Binus sudah seperti ini dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Iya. Bapak sendiri masih berkomunikasi dengan mereka? Dengan Pak Trijogo beberapa kali. Beberapa kali ya Pak ya. Oke. Gitu. Saya juga sempat diajar itu sama Pak almarhum Pak Once Kurniawan ya Pak ya. Beliau juga sangat aktif pada saat itu ya Pak ya. Pak Once itu yang terakhir pada waktu Binus itu akan membuat Binus Maya dan sebagainya. Itu salah satu ide kreatifnya itu yang multi channel learning. Itu hebat itu Pak Once. Tapi kalau ditanya kapan saya kenal, tahun 79 itu Pak Once itu adalah di dalam kelas itu adalah ketua kelasnya. Oh gitu. Ya. Jadi kalau saya datang sore-sore mau ngajar itu kadang-kadang terlambat. Kalau terlambat sudah Pak, Bapak langsung ke kelas, Pak Once yang ngambil alat-alat untuk ngajar. Langsung diambilkan, kemudian saya bisa langsung ngajar. Oh berarti pada saat itu Pak Once muridnya Bapak nih ceritanya. Betul. Ya di sana ya. Ketua kelas di dalam. Ketua kelas. Kalau ada teman-teman yang pada ribut sekarang, itu Pak Once yang ingat sekali itu. Oke. Pada saat itu juga Ibu Widya juga sempat sangat aktif juga Pak dalam hal itu, atau perannya bagaimana Pak selain Pak atau Om Wibowo yang mungkin pernah dikenal? Kalau Bu Widya itu karena itu kan kuliahnya itu malam, jadi dan saya kalau datang ngajar tuh ya malam aja, paginya saya aktif di kantor. Jadi jarang ketemu kalau jarang ketemu ya, gitu ya. Iya. Ada selisih waktu di situ kali. Betul, ya Pak ya. Iya. Betul ya Pak ya. Nah kalau bicara tentang sepanjang karirnya Bapak nih ya, ada hal yang mungkin Bapak sudah tercapai atau mungkin punya mimpi apa gitu ya, yang sampai saat ini belum terwujud, atau mungkin Bapak melihat atau mungkin juga mimpinya bersama Binus nih Pak gitu ya. Ada apa yang mungkin Bapak ingin capai atau emang sudah tercapai? Ya karena prinsip tadi ya, seperti air tadi ya, ya ikut aja. Ikut gitu aja ya. Cuman yang pasti hari esok itu harus lebih baik ya. Sehingga kalau orang tua saya itu guru. Terus saya jadi pengajar. Jadi orang tua saya sudah punya anak lebih tinggi dari guru. Nah sekarang saya ingin supaya anak saya lebih dari saya, gitu. Itu aja. Gitu. Selama perjalanan Bapak karir, adakah tokoh panutan Pak yang mungkin Bapak selama ini akhirnya bisa sampai sejauh ini Pak? Kalau tokoh-tokoh yang saya kenal ya, itu ya terutama kalau di Binus ya, kalau di Binus itu yang hampir semua pimpinan ya. Yang pertama yang Om Yusuf Wibowo tadi, saya kagum dengan prinsip hidupnya. Kemudian yang kedua juga Ibu Widya. Ibu Widya itu lemah lembut, keibuan, tapi tegas dan terbuka. Saya pada waktu itu kan sebetulnya nggak dikenal, gitu. Tapi kalau punya hal yang perlu saya sampaikan dengan sangat terbuka, beliau itu mau menerima saya untuk ke ruangannya menjelaskan apa-apa, lalu diberikan solusi, gitu. Itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang Prof. Gerard. Itu luar biasanya Prof. Gerard itu adalah, kalau Bu Widya itu keibuan, Prof. Gerard itu benar-benar ya kalau dibilang mau ini kita ya, kalau dibilang kebapakan atau pokoknya mensupport apapun yang kita itu. Nah itu saya pikir dari awal Om Bowo tadi, Om Yusuf Wibowo tadi sampai Bu Widya Pak Gerard, itu satu
satu sepemahaman dalam melihat sesuatu gitu ya. Punya tujuan, kemudian mencari cara bagaimana langkah-langkah untuk mencapai tujuan, dan itu dilakukan secara konsisten. Dan yang lebih hebat lagi, itu adalah rektor kita yang sekarang, Prof. Hart. Itu luar biasa. Beliau ini kombinasi dari semuanya. Semuanya, Pak. Betul. Tujuan ditetapkan dengan tegas, dan itu bisa disampaikan kepada kita itu dengan sangat clear. Gitu. Dan siapapun kalau mau terus ya, itu harus mengikuti seperti apa yang menjadi rencananya. Kalau misalnya terjadi yang tidak sesuai, beliau dengan cepat bisa, Prof. Fer itu dengan cepat bisa memberikan teguran. Ya. Oke. Nah, Prof. Fer ini saya pernah ada satu kejadian. Ya. Kejadiannya beberapa tahun lalu gitu. Saya sebetulnya lagi nggak enak badan, panas dingin. Terus ada satu kegiatan yang harus di auditorium. Karena panas dingin saya pakai jaket, kedinginan. Saya duduknya nggak berani di depan, di belakang karena benar-benar panas dingin gitu. Jadi kalau masa auditorium itu saya ke sebelah kiri, terus ke belakang. Agak gelap memang. Dengan harapan kalau gelap kan nggak kelihatan, agak teler-teler dikit. Jarak dari podium di depan ke tempat saya duduk itu kan lebih dari 30 meter itu. Itu luar biasa gitu. Itu saya sempat ditegur. Ditegurnya langsung dari podium dari itu. Itu yang duduk di sana itu Pak Tribujadi itu katanya. Kalau ini kegiatan ini tujuannya adalah untuk ini dan sebagainya. Saya bilang, langsung saya berdiri. Luar biasa di situ. Jadi saya melihatnya bahwa beliau ini bisa menetapkan satu tujuan yang jelas. Kemudian kami dipaksa untuk ikut mengikuti langkah-langkah itu untuk mencapai tujuan itu. Kalau agak menyimpang sedikit aja, disentil. Disentil dengan tujuan yang baik ya. Betul. Itu luar biasa. Jadi kalau dibilang panutan itu Pak Rektor kita sekarang ini adalah panutan yang luar biasa. Setuju Pak, setuju, paham Pak. Ya, saya pun juga mengalami zamannya Ibu Widya sebagai rektor kita almarhum, lalu Prof. Gerard gitu ya. Lalu Prof. Far, sepakat apa yang Bapak sampaikan tadi sih gitu ya. Jadi ya akhirnya BINUS bisa sampai sekarang ini gitu ya Pak ya. Nah Pak, kalau ingin mengulang Pak gitu ya, ceritanya waktunya nih diputar ulang gitu kayaknya, ada hal-hal lain yang mungkin Bapak mau wujudkan Pak, cita-cita Bapak gitu ya. Saya itu lahir tahun 53, jadi sekarang udah 67 tahun ya. Wah, tapi jadi Pak, 3 tahun lagi sudah dapat Golden Six Hand. Jadi kalau ditanya seperti itu, jadi sedih tadi ya. Gitu, melihatnya itu karena saya itu orang gagal gitu. Orang gagal dalam arti punya cita-cita nggak tercapai gitu. Oh gitu ya Pak ya. Apa Pak? Sebetulnya ya tadi kan, kenapa pingin jadi engineer ya, insinyur. Karena melihat bahwa seorang insinyur itu biasanya cara kerjanya itu praktis, cepat. Gitu. Apapun ada gitu. Ada masalah itu cepat bisa mencari penyelesaiannya gitu. Sayang aja itu tidak berhasil. Tapi saya yakin Bapak berhasil di bidang apa yang Bapak lakukan sekarang ini deh. Amin. Gitu ya Pak. Ya makanya saya undang Bapak ini sebagai salah satu tokoh BINUS yang kita ingin memberikan satu apresiasi, bagaimana kita ingin memperkenalkan bagaimana orang-orang yang sebenarnya menjadi penggerak atau motor dari BINUS sendiri. Dan saya yakin juga kontribusi Bapak tidak hanya di BINUS Pak, kontribusinya itu bidangnya Bapak sistem formasi gitu ya, bahkan untuk bangsa ini Pak gitu. Nah itu yang saya yakin di usianya Bapak ini banyak hal lah yang akhirnya merubah
bagaimana bidang Bapak ini bisa berkembang hingga saat ini gitu ya. Iya, Terutama di melahirkan anak-anak mahasiswa, lulusan mahasiswa yang pada akhirnya sekarang sukses di bidang yang Bapak geluti itu sendiri gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Pak, Bapak punya moto hidup nggak nih Pak yang mungkin bisa di-share oleh kita-kita gitu ya. Saya yakin juga setiap individu punya moto hidupnya masing-masing. Nah, saya mau denger nih Pak. Saya terus terang banyak belajar lah dari Bapak. Saya ini walaupun saya baru 20 tahun ya Pak ya di BINUS, masih setengahnya Pak dari Bapak gitu ya. Saya pun juga gila ini perjuangannya luar biasa. Betul, Bapak sudah lebih ini gimana Pak? Apa tadi namanya? Moto ya, moto hidup. Itu saya pikir itu terbentuk dan ya karena terdesak oleh keadaan ya. Jadi saya terbentuk di lingkungan keluarga pendidik. Bapak saya guru, paman saya guru, kemudian adik-adik saya sekarang banyak jadi guru. Gitu. Jadi itu yang membentuk untuk menjadi orang yang suka belajar. Jadi kalau boleh saya sebutkan secara ringkas barangkali moto saya kira-kira begini. Belajar sepanjang hayat, mempelajari satu hal, satu materi itu sampai ke akarnya, sampai ke dasarnya. Saya ingat pada waktu sebelum saya ngajar di ATK itu saya programmer kan, kemudian karena programmer saya diminta juga untuk memberikan pelatihan-pelatihan tentang programming. Itu dulu ada namanya flowchart. Flowchart itu kalau sekarang logika algoritma. Itu ngajari flowchart itu setengah mati. Karena susah, jadi saya coba cari caranya bagaimana supaya itu mudah dipahami. Sampai pada satu simpulan, sebetulnya flowchart itu mudah sebenarnya. Belajar algoritma itu mudah. Kalau algoritma komputer itu sebetulnya cuma ada 3 sebenarnya. Sequence, repetition, decision. Sequence itu adalah instruksi program itu sequence, urut aja gitu. Kemudian kalau repetition itu karena program itu dipakai untuk berkali-kali maka berulang-ulang. Kemudian satu lagi adalah decision, itu adalah untuk kalau ada hal yang sifatnya harus, decision itu kan pencaplakan. Jadi harus diambil satu pilihan. Gitu. Saya bilang ke yang siswa yang saya ajari pada waktu itu, saya bilang nggak usah takut kalau mau belajar programming, dasarnya flowchart. Flowchart itu cuma ada 3 kok sampai gitu. Sequence, repetition, sama decision. Udah, kalau kamu udah paham itu, tinggal dirangkai-rangkai jadi sebenarnya gitu. Itu yang bikin pesertanya itu jadi mudah paham gitu. Jadi belajar sepanjang hayat, kemudian coba mempelajari sesuatu sampai ke akarnya. Itu tadi nggak ada di buku itu, bahwa ada kata kunci 3 itu tidak ada di buku. Kemudian yang berikutnya, kalau kita sudah mempelajari sesuatu dan bisa kita pahami, kita terapkan, maka kita coba mendedikasikan hasilnya, mendedikasikan apa yang kita peroleh itu untuk kebutuhan sesama. Nah, ini saya peroleh dari almarhum Bu Widya. Jadi saya ngikuti itu. Betul sekali ya. Kalau kita punya sesuatu, kan punya pengetahuan, kita berikan pada orang lain, itu nggak akan hilang. Gitu. Nah, yang paling akhir, kalau kita sudah berusaha belajar, kita sudah berusaha untuk mencari yang paling dasar tadi, kemudian kita coba menerapkan untuk orang lain, sesama. Kalaupun itu ternyata hasilnya tidak seperti yang kita bayangkan ya, nggak memuaskan gitu, ya kita harus ikhlas ya. Kita harus pasrah, semuanya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira itu kira-kira. Iya. Wah, saya satu hal belajar dari Bapak ya. Fokus Pak, itu yang paling penting ya Pak ya. Kadang-kadang kita terlalu melebar gitu ya. Betul, sehingga kita tidak tahu apa yang kita ingin tuju sebenarnya.
poin yang tadi saya coba lihat, wah ternyata 40 tahun fokus dan apa yang dicapai saat ini sudah mencapai satu titik di mana wah inilah saya gitu ya. Satu hal Pak, Bapak melihat BINUS sejauh ini atau sekarang ini seperti apa Pak? Kalau saya satu kalimat aja, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa itu di mana-mana. Kalau tadi itu saya nggak pernah bilang bahwa saya dosen BINUS, ya. Tapi orang tahu gitu. Oke. Jadi kalau mau nanya BINUS itu sama bapak itu, sampai begitu. Oh mereka tahu ya. Iya. Terus saya nggak pernah keluar. Jadi artinya yang kecil seperti saya aja dikenal, apalagi BINUS ya, yang ada di mana-mana. Jadi saya rasa tidak ada kata lain kecuali luar biasa. Bapak merasakan, waduh, ternyata pernah merasakan begini nggak Pak? Bahwa saya bangga menjadi bagian bisa memberikan BINUS sampai sejauh ini Pak. Punya perasaan seperti itu Pak? Atau seperti apa? Artinya kan kita nggak bisa pungkiri Pak ya, BINUS juga berkembang karena orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang mau berjuang bersama BINUS untuk membesarkan sampai akhirnya BINUS sekarang ini. Nah hari ini juga saya hadirkan Bapak bahwa BINUS melihat bahwa orang-orang inilah yang membesarkan BINUS sampai sekarang ini. Nah apakah ya kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri, oh iya gitu ya, walaupun di lubuk hati kita yang paling dalam gitu ya, bahwa wah saya bangga bisa memberikan kontribusi buat BINUS itu. Gimana Pak? Kalau secara pribadi ya, jadi artinya dengan tanpa sengaja dikenal gitu ya, wah BINUS gitu, itu jadi kebanggaan kita. Cuman yang saya agak ini ya, untuk mencapai pada tingkat merasa bangga itu memang perlu waktu ya, terutama yang lulusan-lulusan itu ya. Itu saya melihat ada yang sudah berhasil, sangat berhasil, mereka bangga, tapi beberapa memang gimana ya para lulusan ini. Jadi bagaimana membangkitkan kebanggaan terhadap BINUS kepada para alumni gitu. Itu yang mungkin lebih. Kalau Bapak sendiri sebagai dosen? Oh iya, kalau itu udah pasti. Sudah pasti. Artinya Bapak bangga ya bahwa bisa bersama BINUS lah. Betul. Gitu ya. Gitu. Kita besar bersama dan akhirnya Bapak menetapkan kaki Bapak dari awal kursus komputer. Betul. Sampai sekarang jadi luar biasa. Luar biasa gitu. Itu Pak paling penting. Gitu ya Pak ya. Pak, kalau nggak inget waktu pasti kita banyak ngobrolnya Pak. Betul. Saya yakin mungkin ada sesi keduanya lagi Pak dengan Bapak. Masih banyak hal-hal yang belum terkuak. Saya mungkin melihat itu ya Pak ya. Tapi banyak hal yang kita bisa pelajari dari sisi Bapak gitu ya. Karena orang sukses itu kan pasti juga belajar dengan orang-orang yang sebelumnya yang sudah yang sudah dilakukan gitu ya, apa yang mereka lakukan gitu ya. Nah hari ini kita banyak belajar dengan satu tokoh, Bapak Tri Pujadi, yang sudah hampir 39 tahun gitu ya bersama BINUS, dan banyak hal yang juga dia rasakan juga. Dan yang paling penting, yang menarik adalah beliau menjadi saksi sejarah peletakan batu pertama kampus Syahdan, dan ini menjadi penting. Dan disitulah mungkin doa-doa batu peletakan pertamanya yang akhirnya BINUS bisa sampai sekarang ini ya. Insya Allah. Baik, kita akhiri BINUS Podcast dengan cerita-cerita BINUSian. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat kita semua, dan kita harapkan bahwa apa yang didengarkan hari ini dengan Pak Tri bisa memberikan satu inspirasi buat kita bisa mendapatkan pelajaran gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Tri, luar biasa, sangat inspiratif ceritanya. Mudah-mudahan bisa memberikan nilai tambah buat kita semua pendengar ya Pak Tri. Baik, untuk itu ada sedikit kenang-kenangan dari BINUS Podcast, dan ini BINUS Podcastnya sebagai apresiasi selebrasi kita dengan adanya Pak Tri sebagai salah satu tokoh penggerak di BINUS itu sendiri. Ya, diterima ya Pak Tri? Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan jangan kapok ya Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi yang banyak,
dan mungkin bisa cerita-cerita yang belum pernah diceritakan. Baik. Baik. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di Binus Podcast berikutnya.